Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 17 September 2024, Pekan Biasa ke-24. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat 27 sampai dengan 31a. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang merdeka. Sebab tubuh tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, Ia menentukan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berbicara dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maka berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 7, ayat 11 sampai dengan 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama Dia. Ketika Ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk, dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan 1, melalui pembaptisan dalam nama Yesus Kristus, kita semua telah menjadi satu dalam tubuh-Nya. Tidak ada lagi perbedaan yang memecah belah. Karunia-karunia yang berbedalah yang menyatukan kita semua. Dalam bacaan Injil, hati Yesus mudah tergerak oleh belas kasihan. Ia membangkitkan anak laki-laki tunggal dari seorang janda. Dengan peristiwa yang mengagumkan itu, Yesus mewartakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Gereja adalah persekutuan kaum beriman. Setiap orang diundang untuk berpartisipasi menghadirkan wajah gereja yang berbelas kasih. Wajah gereja yang terlibat secara aktif bagi lingkungan sekitar
membuat banyak orang mengalami kesejahteraan bersama. Sikap apatis akan keterlibatan bukanlah panggilan umat beriman. Apakah kita sudah terlibat aktif dalam lingkungan sekitar? Mengenal kota Nain. Kota di Galilea, tempat Yesus Kristus membangkitkan putra satu-satunya dari seorang janda, Nain, dianggap sama dengan desa Nain atau Naim, di sisi barat laut Jabal Dal, kira-kira 10 km di sebelah selatan tenggara Nazaret. Letaknya di sekitar daerah yang menurut Yeromi dan Eusebius adalah lokasi kuno kota itu. Nain terletak di sebuah tempat yang pemandangannya sangat menarik, di atas dataran Yisril atau Esdraelon. Selain itu, sebuah mata air di sana menyediakan air yang menunjang hutan-hutan kecil nan bagus yang ditumbuhi pohon zaitun dan ara. Dewasa ini, desa itu cukup kecil, tetapi reruntuhan di daerah tersebut memperlihatkan bahwa ukurannya jauh lebih besar berabad-abad sebelumnya. Gerbang kota Nain mungkin hanya sebuah lorong di antara rumah-rumah yang merupakan jalan masuk ke Nain, karena tidak ada bukti bahwa kota itu pernah dikelilingi tembok. Mungkin di pintu masuk timur Nain, Yesus dan murid-muridnya bertemu iring-iringan pemakaman tersebut yang mungkin sedang menuju pekuburan di lereng bukit di sebelah tenggara Nain modern. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kesatuan, Engkau menyatukan anak-anak-Mu untuk bertekun bersama dengan Yesus sebagai kepalanya. Semoga kami dapat membangun persekutuan dalam cinta kasih dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.